Astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwali wal akhir wa sallim ala kulli sahabati wa qurabati ashabi Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'imin. Hamdan ya'bina wa yukabi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita di kampus 24 Maret 2022. Kita semua masih diberikan nikmat sehat sehingga peserta didik kelas 9 masih tidak dapat tadi bisa melaksanakan kegiatan PPLP 50% dan teman-teman yang lainnya absennya teratas mengikuti kegiatan melalui salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi Muhammad. Di kulkas ya. Siap, Ibu. Selalu ada ibu-ibu Yakut yang ke rumah loh. Betul. Iya, selama jadi setiap hari Minggu tuh gini, Bunda Nia gitu kan, Yakut Bunda Nia gitu. Setiap hari Minggu loh Kak, selalu ke rumah saya. Jadi di rumah saya selalu tersedia Yakut di rumah ya Kak. Coba tolong dikirimin hadiah masalahnya. Boleh Bu. Oke. Tapi suka dikasih hadiah kok sama Ibu Yakutnya. Kadang-kadang dikasih kalau pas akhir tahun tuh Kak, nih sekalian kasih tahu nih. Adik-adik dan Bu Nia dan yang lain mungkin. Sudah ya? Sudah muncul. Ya, kita bakal sharing sedikit aja nih terkait tadi Ibu Nia menginformasikan, memberikan sedikit motivasi ya untuk adik-adik sekalian dalam menghadapi ujian sekolah. Seperti itu. Ini biodataku singkat seperti itu. Dan ini kurang lebih akan ada tiga hal yang aku jelaskan secara singkat aja nih terkait pertama tugas perkembangan remaja, terus juga strategi menghadapi ujian sekolah, dan juga nantinya mungkin sharing pengalaman ya di akhir. Oke, baik. Mungkin dari adik-adik sekalian pernah nggak sih ngalamin hal yang saat ini nih kayak cemas dan galau pada saat ada konflik sama teman sebaya? Pernahkah melakukan atau mendapati hal yang seperti itu? Pernah ya? Oke, mungkin merasa tidak ada seorang pun yang memahami kamu, apakah itu benar? Pernah ngalamin kayak gitu sekarang? Nggak ada nih yang paham gue sih gini. Nggak ada ya? Apa ada? Ada Kak. Ada ya? Bicara aja, pernah Kak gitu. Pernah ya, nggak apa-apa, kita ini aja sharing, karena aku juga dulu kayak kalian kan ya, mengalami masa-masa yang seperti itu ya. Terus ketiga nih, bingung mau melanjutin ke SMA atau apa SMK, sekolah menengah atas apa kejuruan. Mungkin saat ini juga pernah ngalamin kayak gitu ya. Dan juga mungkin yang keempat nih, minder dengan bentuk fisik kamu. Aku nggak proporsional nih bentuk fisiknya dan lain-lain. Itu pernah nggak minder kayak gitu kan? Sering ya? Oke, baik. Terus yang terakhir, itu pernah ngerasa malu nggak sih ketika jalan-jalan bersama orang tua, masih bareng gitu sama orang tua? Pernah ngalamin kayak gitu? Oke, mungkin pernah ya mengalami hal-hal yang kurang lebih malu ataupun merasa cemas dan galau seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang psikologi ya, atau dari hal yang saya pelajari di kuliah, sebenarnya itu tuh hal yang wajar gitu loh. Itulah adalah hal yang memang harus kamu lewati sebagai remaja gitu. Jadi ketika kamu ngerasa malu, kamu ngerasa minder, kamu ngerasa kurang percaya diri, itu adalah hal-hal yang lumrah dan yang wajar dan yang harus kamu lewati dengan baik seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas, karena itulah memang tugasmu sebagai remaja seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat nih tugasmu sebagai remaja, pertama ngapain aja sih gitu loh? Beasiswa caranya gimana? Tipsnya gimana sih biar bisa dapat beasiswa ke Jepang? Dan beasiswanya itu nggak cuma S2 aja. Jadi beasiswanya itu langsung 5 tahun, S2, S3. Jadi Kania ini kemarin baru lulus S2-nya, terus balik ke Indonesia, nanti bulan April lanjut lagi S3-nya. Luar biasa kan? Ya. Jadi ini biar jadi motivasi buat kalian. Siapa tahu di antara kalian semua sini nanti akan mengikuti jejaknya Kania. Oke, silakan Kania, boleh cerita. Silakan, terima kasih. Oke, saya boleh share screen-nya ya, Bu? Boleh. Apa sudah? Sedang proses, Kak. Oke, sudah. Kalau sudah terlihat,
Selamat siang semua. Sebelumnya terima kasih kepada SMP 139, kepada guru-guru sekalian dan juga kepala sekolah dan juga Bunya dan saya yang hari ini untuk sharing sama teman-teman kita 2029 yang minggu depan akan menghadapi ujian nih ya. Mungkin kita bisa sharing tukar pikiran sedikit juga. Apa sih yang bisa menyemangati kalian, bisa memotivasi kalian nantinya untuk menghadapi ujian dan mungkin akan menghadapi apa ya tahapan-tahapan berikutnya di pendidikan kalian. Nah, siang ini mungkin aku akan lebih berfokus pada topik untuk kalian yang punya motivasi untuk studi atau bersekolah di luar negeri ini. Oke, kita lanjut. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nia bahwa saya merupakan alumni dari SMP 139 Jakarta di tahun 2008. Jadi pada tahun 2008 ya, sebentar Kak. Lagi ada kendala teknis display sebentar. Bisa di ini dulu. Oke. Oke. Oke Kak, lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Berarti mungkin aku ulang sedikit. Perkenalkan lagi, saya Nia. Saya juga alumni dari SMP 139 Jakarta pada tahun 2008. Jadi bisa dibayangin mungkin pada tahun 2008, bertahun-tahun yang lalu, saya ada di posisi kalian nih yang lagi nonton, yang lagi duduk dengerin, yang juga sama-sama waktu itu mungkin cemas akan menghadapi ujian dan sebagainya. Lalu setelah lulus dari SMP 139, saya masuk ke SMA 191 Jakarta dan kemudian meneruskan studi atau sekolah saya di Universitas Indonesia jurusan Biologi FMIPA UI. Itu untuk S1. Dan seperti yang udah Bu Nia sebutkan sebelumnya, saya juga sempat bekerja sebagai internship untuk quality control di ruang guru, yang juga sudah kita sering dengar ya, mungkin sehari-hari. Dan juga waktu itu sebelum studi selanjut saya ke S2 di Jepang, kebetulan saya juga mengerjakan beberapa proyek dari UI dan juga mengasisteni dosen di jurusan yang sama di biologi di FMIPA UI. Kemudian itu sebelum saya berangkat, jadi mengisi waktu sebelum saya berangkat hingga akhirnya saya bersekolah di S2 untuk melanjutkan studinya di Tokyo Institute of Technology di Tokyo, jurusan Life Science and Technology. Jadi masih di satu jurusan atau satu bidang yang sama ya, masih kita ngomongin Life Science, ngomongin IPA, ngomongin biologi dan sebagainya. Dan kemarin pada tahun 2021 saya sudah menyelesaikan S2 saya di Tokyo Institute of Technology, dan sekarang saat ini saya juga sedang melanjutkan studi di tempat yang sama, di lab yang sama, dan di kampus yang sama, yaitu Tokyo Institute of Technology. Nah, buat yang berikutnya nih, mungkin mau tanya juga, selain yang hadir di aula 39 juga ada yang hadir di Zoom kita ya, mungkin bisa balas chat dan ikut berpartisipasi nih. Kira-kira untuk yang pertama-tama nih, kira-kira di sini hadir ada nggak sih yang punya mimpi atau yang punya keinginan untuk lanjut sekolah di luar negeri? Coba mungkin ada yang punya keinginan, tangan, boleh kasih reaction mungkin di Zoom. Gak apa-apa, gak usah ragu. Siapa yang mau di aula? Yang di aula siapa yang mau coba beasiswa di luar negeri? Ada nggak? Yang punya cerita sana? Pasti ada. Gak usah malu-malu. Malu-malu kayak ini Kak di sini. Boleh. Belum kebayang ya Kak? Mungkin mereka belum kebayang kalau Tania pengen cita-cita itu dari SMP apa pas di SMA baru pengen kuliah di luar negeri? Nah, ini mungkin dilanjutannya ya. Kalau ditanya dari dulu, mungkin belum kebayang caranya gimana. Jadi dari dulu cuma punya keinginan, pokoknya pengen sekolah di luar negeri. Entah mungkin nanti SMA, entah mungkin nanti kuliahnya, atau mungkin nanti untuk kerja atau segala macam. Itu mungkin caranya belum kebayang. Tapi sejak dulu punya keinginan untuk tinggal atau sekolah di luar negeri. Nah, makanya tadi aku tanya, kira-kira siapa sih? Mungkin sekarang dari teman-teman ini belum kebayang nih ya. Gimana caranya gitu? Emang saya bisa gitu sekolah di luar negeri? Kayaknya kalau dari sekarang belum kebayang deh gitu. Atau mungkin masih terlalu jauh gitu. Tapi poin pentingnya adalah mumpung kalian masih teman-teman ini masih SMP nih ya, masih punya banyak kesempatan, masih punya banyak waktu juga untuk belajar. Aku mau ngingetin bahwa everything starts with a dream. Jadi punya mimpi aja dulu. Mungkin mimpi, entah mungkin teman-teman nggak pengen sekolah di luar negeri, oke, tapi mungkin pengen jadi dokter atau misalkan pengen jadi entah mungkin polisi atau sebagainya. Mulai dari mimpi itu dulu. Kenapa? Karena kemudian mimpi yang mungkin kita masih belum tahu gimana cara merealisasikannya, tapi seseorang yang punya mimpi yang jelas akan merasa lebih mudah untuk menentukan arah hidupnya. Jadi kalian akan tahu, oh berarti kalau misalnya saya mau jadi dokter ya saya harus pinter. Gak mungkin dong kalau misalnya saya jadi dokter saya hari ini malas-malasan, nggak belajar sama sekali, untuk ujian juga nggak belajar, nggak mungkin dong gitu. Nah,
Dari mimpi itu kita bisa belajar untuk membangun kira-kira rencana apa sih yang kita pengen untuk hari ini, untuk besok, lusa, dan kedepannya. Nah, sekarang nih kita udah ngomongin perkara mimpi nih. Sekarang aku pengen teman-teman yang bisa balas di chat ya, ini ada kolom chat kan di Zoom, 10 tahun dari sekarang kalian kebayangnya kalian jadi apa sih? Nggak usah sekolah di luar negeri mungkin, atau mungkin ada yang pengen jadi apa, mungkin jadi pengusaha sukses, atau mungkin jadi apa, jadi dokter, atau jadi arsitek, atau jadi sebagainya. Coba aku pengen lihat di kolom chat. Kira-kira teman-teman mau kelas 7, kelas 8, kelas 9, terserah. Pokoknya kalian bayangin 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan kalian pengen jadi apa sih? Gitu. Coba. Nggak usah malu-malu ya, jadi pasti kan udah pernah ada kebayang gitu, mungkin ada yang dari dulu, wah kayaknya ngeliatin saudara atau teman, atau mungkin apa ya, om, tantenya yang jadi pilot, keren gitu, oh tuh ada pertukaran guru ke Finland, saya pengen jadi ABRI, pengen jadi guru, oh, wah keren-keren banget nih mimpinya, ada yang pengen jadi IT dan BIN, keren banget, ada lagi, pengen jadi dokter, ingin menjadi dokter, pengacara, keren banget, pengen jadi hakim, wah, ayo ada lagi mungkin jadi dokter, banyak nih ya berarti yang jadi dokter nih, calon-calon IPA, jadi influencer, wah ini baru nih, ini mungkin beberapa tahun terakhir nih sudah mulai ada hal-hal baru ya, pengen jadi influencer gitu. Mau jadi chef, oke. Ada lagi mungkin pengen jadi dokter, wah ini kan mimpinya udah keren-keren banget ya gitu. Nah ini teman-teman ini yang udah punya wawasan untuk pengen jadi apa itu amat sangat penting menurutku, karena mungkin kalau sekarang kalian bisa ngebayangin, oke, saya pengen jadi dokter, atau mungkin besok akan berubah gitu, tiba-tiba mungkin kamu lagi ke sekolah, atau mungkin lagi ngantar ibu atau bapaknya ketemu polisi, wah kayaknya jadi polisi keren juga ya gitu, atau mungkin besoknya lagi akan berubah, itu masih nggak apa-apa, karena kalian masih di bangku SMP, masih punya banyak waktu untuk eksplor diri kalian. Tapi ketika kamu udah punya satu keinginan yang pasti gitu, keinginan yang kira-kira bikin kalian enjoy untuk melakukannya, itu kalian dapat bisa menentukan apa sih yang kira-kira harus kalian lakukan untuk tahapan-tahapan berikutnya untuk mencapai mimpi itu. Nah, kita balik. Nah, sekarang apa sih yang harus dipersiapkan? Emang kan dari kecil kan suka ikut sanggar nari. Terus pas SMP karena 139 pada saat itu belum ada ekskul dance atau cheers, dan memang lagi hits banget marching band di Tugalan karena pada saat itu terkenal banget kan, lomba di mana-mana, selalu juara gitu. Jadi kayaknya yang bisa menyalurkan ke banci tampilan saya tuh cuman marching band gitu ya. Jadi di situ pun awalnya color guard dulu. Color guard yang paling deket sama nari kan. Nah, dari situ baru stepnya pas kelas 2 atau kelas 3 awal baru jadi mayoret gitu. Cuman memutuskan untuk jadi dancer as a profesional sih nggak pernah ada keinginan sebenarnya. Cuman waktu itu pas SMA karena di sekolah itu kebetulan saya ketua ekskul dance, jadi ada dance company yang datang ke sekolah untuk nyari dance anak-anak SMA gitu. Yang akhirnya tiba-tiba kayak dikasih jalan gitu untuk diajak terus sampai akhirnya malah terjun ke industri hiburan Indonesia gitu. Sampai jadi professional dancer sejak tahun 2006 ya Kak Aris ya. Betul, dari kelas 2 SMA. Luar biasa ya, terus sampai jadi akhirnya jadi koreografer juga. Dulu di VIP dancer ya Kak ya. Betul, Ibu Nia kok inget sih? Ingat dong ya. Jadi itu kalau di sana tuh kalau dancer itu paling terkenal itu di hiburan itu VIP dancer ya Kak. Itu kayaknya udah yang terkenal banget ya. Ya, Bu. Terus juga ini pernah ikutan OMG, Oh My Girl Band, Sony Music Indonesia dari tahun 2014. Itu ceritanya gimana sih Kak Adis? Itu ceritanya kan waktu itu memang di sini lagi baru banget kena ombaknya Korea yang awal-awal tuh Bu, yang masih ada girls generation gitu-gitu kan. Nah, itu tuh di Indonesia tiba-tiba berjamur tuh boy band, girl band. Nah, salah satunya si Sony Music ini. Cuman memang dia mau cari pada saat itu emang pengennya tuh yang benar-benar bisa nari, bukan orang-orang yang mukanya cocok untuk girl band tapi sebenarnya cuma dijual penampilan gitulah intinya. Jadi ya itu juga sebenarnya kebetulan sih Bu. Sebenarnya kalau ditarik mundur, cita-cita saya tuh malah jadi orang advertising gitu. Tetap sih memang prefer yang nyantai-nyantai ya kerjanya, yang maksudnya bukan yang 9 to 5 gitu. Dulu di Mustopo itu jurusannya apa Kak? Komunikasi. Oke, komunikasi ya kan. Tadi udah bilang yang penting banget ya komunikasi. Nah inilah, jadi kepake banget ya. Jadi komunikasi itu luas banget ya Kak ya. Jadi bisa kemana-mana. Nah terus sejak tahun 2016 udah mulai solo ya. Berarti setelah menikah ya Kak ya kalau nggak salah? Sebelum nikah 2008. Nikah 2016 tapi September Bu, dan itu ya. Gitu. Ini jadi kayak talk show ya Bu? Iya, emang talk show kita. Rahman tadi juga Kak Dilan tenang aja. Nanti akan dibahas bersama dengan Rahman dan Kak Dilan di sini. Ya. Nah, terus sekarang nih adik-adiknya ini
Kak Anies ini juga punya podcast juga ya Kak ya, kalau kalian kan nggak iklan Kak subscribe ininya YouTube channel. Iya dong Ya, adik-adik nanti subscribe ya, Cie gitu. iya, kalau kalian pengen lihat Kak Anies ini memang benar-benar memanfaatkan sekali ilmu komunikasinya ya. Dan apa yang Kak Anies tekuni ya pendidikannya, terus hobinya. Jadi sebenarnya paling enak kalau kita bekerja itu memilih karir itu sesuatu yang kita senangi ya Kak Anies ya. Benar nggak sih? Betul. Ya. Dan ini terbukti ya Kak ya. Nah, waktu Kakak mau jadi dancer gitu kan, mau jadi koreografer, itu sebenarnya orang tua setuju nggak sih Kak? Sebenarnya sih kalau saya nggak pernah nanya sih Bu setuju atau nggak setuju, cuman mereka memang lebih ya udah kalau kalian merasa yakin di bidang itu ya silahkan gitu. Karena tapi tetap harus mengutamakan pendidikan. Tetap kayak SMA harus nilainya tetap harus bagus, SMP juga. SMP kan waktu itu saya unggulan ya kan bareng sama Rahman. Terus Iya, ada unggulan. enggak ada Gilang. Enggak. Gila, kita masih kejar bunyinya soalnya. Iya, seru banget ya. Maaf ya, ada efek dendam. Iya, jadi gini ya. Jadi angkatannya Kak Adis, Kak Gilang Rahma ini adalah anak pertamanya Bunia. Jadi tahun 2003 Bunia baru masuk kelas 39, Bunia langsung aja kelas 2. Nah, ini angkatannya mereka. Jadi sama kayak Bu Susa baru masuk gitu, pasti lebih kenal, lebih apal sama anaknya, bahkan nama-namanya aja apal gitu kan. Gilang lagi ngomong. Kita dekat banget gitu ya. Sampai sekarang nomor handphone ibunya juga sama saya simpen baik. Kenapa sering dipanggil Bu? Hah? Sering dipanggil. Tapi jadi bos sekarang ya, hebat ya kan. Oke. Kak Adi coba kesini dibawain pikir sama Kak Gilang ya. Tinggal itu kan di GoFood ada. Oh iya benar. Jadi jangan lupa ya ke kepiting sama Yakult. Ya. Ini banyak sponsornya ya Kak ya, iklannya tinggal berjalan ya Kak. Oke, Kak Adis, ada nggak sini Kak Adis pesan nih buat adik-adiknya di sini supaya mereka lebih termotivasi dalam pendidikannya. Tadi kan Kak Adis bilang walau apapun yang kita inginkan ya, entah itu jadi apapun, itu kita tetap membutuhkan pendidikan yang Kak Adis. Nah, untuk menghadapi era digital, industri 4.0 ya kan, terus juga dunia entertain yang sangat luar biasa ini gitu kan. Gimana apa sih pesan Kak Adis buat adik-adik semua di sini? Kalau untuk adik-adik yang sekarang masih di bangku SMP kelas 9 ya, kebetulan kita kelas 9-nya itu hampir 20 tahun yang lalu, jadi mungkin sangat berbeda eranya. Cuman yang pasti kalian, benar tadi kata Kak Raffi dan Kak Nia, kalau ya itu memang tugas kita sebagai remaja, melewati itu tuh pasti. Raffi itu mereka berhasil membangun di karirnya, tidak karir bagus. Kalau gua, Rahman, sama Kak Adis, kita membangun profesi. Lewat jalur profesi, jadi tidak lewat akademis. Apakah hal yang salah? Tidak, dua-duanya berbeda. Tapi gua akan jelasin mana yang memungkinkan teman-teman bisa kerjain. Teman-teman semua, teman-teman sorry nggak ada biodata. Kemarin aku udah bilang sama Bunia, maaf nggak ada biodata karena biodatanya langsung di Google aja. Ada namanya langsung di Google. Adis sudah ada. Adis ada. Oh iya. Oke baiklah. Adis juga ada di Google, ketik aja langsung. Rahman juga ada. Gitu. Jadi lebih proven lah kalau banyak banget ya. Nah, apa yang kita kerjain juga bisa teman-teman lihat di Google. Jadi kalau usah ketik biodata, kayaknya bisa di-markup. Itu juga bisa. Ini sedikit cerita tentang aku sama Rahman. Kita kerja di 2016, dapat banyak kesempatan bisa dikenal banyak orang, bisa kerjasama sama banyak orang, dan akhirnya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jadi kita banyak lah di detik.com segala macam, Kompas, Tempo segala macam. Ini kemarin dipanggil sama Panglima TNI, istri tentara ternyata juga pengen punya penghasilan tambahan. Makanya mereka minta kita ngurus kita bantu mereka untuk ngajarin gimana sih cara jualan lewat online. Ini kayaknya alumni 139 satu-satunya yang ada di websitenya Microsoft. Kayaknya ini beberapa kerjaan kita. Ya, ini sosial media, videonya satu-satunya Resto Marketing Indonesia yang verified, ada TikToknya juga. Ya, terus gitulah. Karyawan sekarang berapa? 30, 40. Ada 40 kita karyawannya. Bisa, semoga teman-teman sini kalau punya usaha bisa memproduksi karyawan juga ya. Aku cepat aja. Langsung, teman-teman, kita bicara nanti mau sukses di era digital. Kita mau ujian nih. Tadi kakak-kakaknya banyak yang bilang gak usah stres, udah santai aja. Kalau menurut gua harus stres.
Anti mainstream ya kan? Anti mainstream, betul. Menurut gue apa ya? Menurut gue stres. Kenapa? Masa-masa kayak gini nggak akan lu ambil lagi. Jadi lu harus ngerasain seutuhnya rasa paniknya, rasa stresnya, rasa emosionalnya, dan jangan berpikir yang terlalu berlebihan aja. Jadi panik boleh, stres boleh, takut boleh, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan bisa chaos. Jadi gue tidak melarang. Gue tidak melarang teman-teman untuk panik, untuk stres, karena memang itu masanya tantangan kita beda-beda. Biar lebih siap. Kita akan begitu nanti teman-teman lulus sekolah, kemudian dan segala macam, pasti akan punya rasa stres yang masing-masing gitu. Jadi hidup stres. Karena dengan stres, berarti kan pada mikir kan? Ya loh, kalau stres kita berarti dapat lebih contekan. Seperti tadi Kak Raffi juga bilang, ketika kita stres, kita cemas, kita justru lebih siap. Oh iya, betul. Jadi nggak usah dibawa bilang. Nah, terus tadi banyak yang bilang tentang cita-cita. Cita-cita apa? Menjadi dokter, menjadi influencer, mau rumah tangga, terserah lah. Mau menjadi tentara dan segala macam. Semenjak adanya sosial media, semenjak adanya perubahan zaman yang sangat signifikan, gue masih tahu ke semua yang di sini bahwa cita-cita itu sudah dimulai dari sekarang. Jadi bukan lagi nanti setelah lulus. Benar deh. Sekarang yang lo lakukan itu adalah tangga pertama ke mimpi nanti. Kenapa? Karena semenjak ada internet, maka semua persaingan semakin ketat dan semakin fair. Kalau zaman dulu teman-teman, hanya anaknya orang kaya yang bisa ngobrol sama orang kaya. Hanya anaknya pejabat yang bisa ketemu sama pejabat. Hanya anaknya gubernur atau yang PNS yang bisa dapat akses internet. Sekarang enggak. Semua punya handphone, semua ada kuotanya juga banget gitu ya. Semua punya handphone, berarti semua punya akses untuk dikenal orang lebih banyak. Jadi cita-cita yang teman-teman bikin itu sudah dimulai dari sekarang, bukan nanti setelah lulus baru bikin, enggak beda. Teman-teman mau jadi apa? Mau jadi fashion design, bikin konten TikTok, ngebahas nggak usah cerita kalau teman-teman bisa lakuin, cerita dulu tentang ketertarikannya, cerita dulu teman-teman tahu apa tentang itu. Karena kalau kita sudah suka sama satu hal, biasanya kita tahu lebih banyak dari teman-teman yang lain. Sepakat ya? Ini maksudnya pelajari satu bidang dan analisa satu bidang. Teman-teman suka apa? Musik, gitu kan? Musiknya spesifik, mau rap, mau EDM, mau apa? Musik-musik remix TikTok. Kalau memang teman-teman bisa dan tertarik, kasih konten itu. Percaya atau enggak? Sekarang dunia tidak lagi mengenal siswa dari Indonesia ini sekolah, SMP, SD, SMA, semua dapat akses mau sukses dari kapanpun. Banyak kan kita ngeliat sekarang udah yang kita banyak trading ya. Banyak hal. Jadi kalau dirasa sudah suka sama hal apapun dan kalau pengen lebih cepat punya banyak uang, lebih baik dibahas dari sekarang di sosial medianya. Jangan tunggu lama-lama, jangan tunggu nanti-nanti. Kenapa? Karena nanti akan ada orang yang lebih kesempatan itu. Pastinya nomor satu berikannya dulu. Pastinya sekarang di mata apa ujian itu dari selanjutnya. Tapi kalau mau jadi sukses, saran gue adalah harus mulai dari sekarang, enggak nanti setelah lulus. Habis itu masuk SMA, SMK atau sekarang semua bebas. Yang penting pastiin apa yang lo suka lo harus perjuangkan. Cita-cita itu nggak cuma dokter, dokter pilot itu sampai sini, astronot ya, astronot enggak. Sekarang cita-cita jauh lebih luas teman-teman. Orang capek-capek bikin kanal YouTube ngebahas sesuatu yang penting. Emang laku di Indonesia? Nggak laku. Yang laku yang nggak penting-penting. Ya, ada yang banyak nggak ngapain kan? Benar. Iya. Tapi nonton ya Kak? Iya. Jadi emang itu kerja juga ya Kak? Di rumah saya, istri saya itu nonton abang-abang yang di kali main traktor-traktoran. Tahu kan? Teman-teman lihat nonton video-video teman-teman bodo amat. Tapi 2 jam. Emang itu ada cita-cita enggak? Enggak ada. Tapi realistis untuk masa sekarang mau ngomong apa coba? Itu yang mungkin orang lain nggak lakukan, tapi menurut mereka kalau itu terus lakuin. Kaya dari semuanya. Anti mainstream banget ya. Benar Bu, aku nggak banget capek. Memang ini beda kalau akademis itu pasti ngomongin biasa saja. Kalau saya sebagai yang bilang profesi pasti begini cari. Sengaja Bu Nia undang. Harus ya. Karena kan itu pilihan ya Kak ya. Jadi kan nggak semuanya harus memilih jalur pendidikan terus normal aman gitu ya Kak. Tapi ada orang-orang yang harus berani untuk mengambil sebuah resiko. Gitu. Nah, jadi kita bawa semuanya sini depan bisa memilih. Teman-teman, internet, sosial media ngasih tempat ke orang yang melakukan hal lain yang lebih beda, bukan hal yang lebih baik. Jadi kalau teman-teman hanya lebih pintar,
percaya deh, nggak ada ke tempat. Jadi teman-teman harus beda. Misalnya bikin konten model-model berantem, aduh, ya mungkin kalau ternyata orang Indonesia sekarang, kita kemarin keluarin berapa triliun sih untuk MotoGP, kenapa yang viral? Pawang hujannya. Ya kan teman, sepakat nggak ya? Pemerintah ngabisin anggaran berapa untuk MotoGP, berapa triliun? Tapi kenapa yang viral pawang hujannya? Berarti kita untuk survive di Indonesia nggak harus jadi mayoritas. Jadi silakan kalau yang mau bikin apa yang mau les pawang hujan. Siapa tahu di sini karena buka asosiasinya. Nanti ruang guru ada kelas pawang hujan. Yang kedua, jadilah yang tak tergantikan. Jadi teman-teman, seperti yang tadi gue bilang, kalau teman-teman suka membahas tentang makanan, bikin konten tentang makanan, pasti jadi yang paling bagus dan yang paling beda. Kenapa? Harus jadi paling bagus, paling beda. Maka orang lain akan Kalau aku sih jangan takut untuk memulai sesuatu aja. Itu. Udah. Sengaja Kak Gilang orang yang kreatif, jadi pasti dia akan sesuatu yang. Nah, cek. Oh ya. Saya pasti kayaknya nih. Pesan dari gua, ini yang di ruangan ini udah nggak anak kecil lagi. Mungkin kita ngerasa suka bete kalau dia masih anak kecil sama lingkungan, sama sekitar. Tapi jangan salah loh, gue juga ini masih jalan anak kecil sama orang tua. Kita harus tahu posisi kita kalau di rumah kita tetap jadi anak, kalau di luar kita jadi individu. Jadi belajar tanggung jawab atas apa yang dikerjain, atas apa yang diucapkan, atas apa yang dikerjain, karena itu semua nanti akan jadi rangkuman apa ya, jalan hidup. Karena dulu kan waktu masih ada waktu Facebook 2000 apa ya 11 ya mungkin 10 gitu kan. Di 2008, gue kalau update status itu sekarang suka mesti diingetin ya. Astaga, Gilang kalau update status kayak Nabi. Itu bisa gue sendiri padahal gitu. Tapi ternyata memang apa yang diucapin, apa yang dilakuin itu jadi doa buat lu sendiri semua. Jadi kalau sekarang melakukan sesuatunya tanpa tanggung jawab, nanti sampai gede terbiasa melakukan sesuatu tanpa tanggung jawab. Jadi nggak usahlah bercita-cita mau baik ke semua orang, nggak usah. Yang penting lu nggak ngeremehin orang, lu bertanggung jawab dan nggak jahat sama orang, itu udah bagus. Apapun yang lu kerjain, lu nggak jahat sama orang, lu nggak ada niat bikin orang rugi, gue yakin pasti akan sukses. Terima kasih untuk kesempatannya 109.